Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kita Bulughul Maram, dan kita masuk pada hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, hadis yang ke-438. An Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya ummul qawmu aqra'ukum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'un fa'alamuhum bisunnati fa in kanu fi sunnati sawa' fa aqdamuhum hijrah fa in kanu fi al-hijrati sawa fa aqdamuhum silman wa fi riwayah fa akbaruhum sinnan. Wala ya'umanna atau wala ya'umanna ar-rajula fi sultanihi wala yaqud fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idni. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang memimpin salat suatu kaum adalah yang paling banyak di antara mereka hafalan Al-Qur'annya. Jika mereka sama dalam hal hafalan, maka yang menjadi imam adalah yang paling mengetahui tentang sunnah. Jika dalam hal sunnah mereka sama, maka yang paling didahulukan adalah yang dahulu hijrahnya. Jika mereka sama dalam hijrahnya, maka yang paling dahulu adalah yang masuk Islam. Dalam riwayat yang lain, yang paling tua usianya. Dan janganlah seorang laki-laki mengimami orang lain di wilayah kekuasaannya, dan jangan pula duduk di rumahnya di atas kehormatannya kecuali dengan izin. Baik. Hadis ini perawinya adalah Abdullah ibn Mas'ud Al-Hudali Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sedikit kita bicara tentang biografi perawi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu sahabat Rasul yang boleh dikata mula-mula masuk Islam. Bahkan dia sahabat ke-7 yang masuk Islam di awal-awal permulaan Islam. Dia seorang faqih, memang cerdas, bahkan seorang ahli qiraah dan juga seorang muhaddits, ahli hadis, dan salah seorang rawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Dan dia adalah sahibu na'lai Nabi wasiwaki. Jadi kemana-mana dia membawa 2 sandal Nabi dan juga siwak Nabi. Abdullah bin Mas'ud itu tukang
pembawa 2 sandal Nabi dan siwak. Dan dia juga termasuk sahabat yang hijrah 2 kali, maksudnya hijrah ke Habasyah dan hijrah ke kota Madinah. Dia mendapatkan 2 kiblat dalam sholat, kiblat ke Baitul Maqdis dan kiblat ke Ka'bah. Dan dia awal orang yang pertama kali mengeraskan bacaan Quran di Mekah. Orang yang pertama kali mengeraskan bacaan Al-Quran di Mekah adalah Abdullah ibn Mas'ud. Dan dia pernah menjadi qadhi di Kufah dan menjaga Baitul Mal kaum muslimin di zaman 2 khilafah besar. Pertama Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan yang kedua di masa Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Adapun sebab Islamnya, jadi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, dia masuk Islam sebelum Nabi SAW punya markas di Daril Arqam. Jadi awal-awal Islam itu kan ada rumah pemiliknya Arqam, di Daril Arqam itu adalah markas dakwah Rasul di Mekah pertama kali. Tetapi Abdullah ibn Mas'ud ini masuk Islam sebelum ada markas tempat berkumpulnya berdakwah di Daril Arqam, karena memang dia termasuk awal-awal yang masuk Islam, boleh dikata orang nomor 7 dari sahabat-sahabat Rasul yang masuk Islam. Jadi ketika Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ini menjadi penggembala kambing dari seorang musyrik namanya Uqbah bin Abi Mu'aid yang sangat memusuhi Nabi. Jadi Nabi SAW bersama Abu Bakar suatu ketika lewat, dan Abdullah ibn Mas'ud ketika itu masih musyrik. Jadi Nabi mengatakan, ya gulam, hal min labanin, apakah ada air susu kambing yang bisa diperah dari kambing yang kau gembala ini? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, nah, iya, akan tetapi ini bukan kambingku, ini kambing tuanku Uqbah bin Abi Mu'aid. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu ada kambing betina yang tidak punya anak, karena kalau dia punya anak kan mengeluarkan air susu, tetapi kalau kambing nggak punya anak kan nggak keluar air susu. Jadi Nabi meminta kambing yang belum punya anak. Maka akhirnya kemudian didatangkan oleh Abdullah bin Mas'ud kambing tersebut dan diusap oleh Rasul. Tete kambing tersebut tiba-tiba penuh dengan air susu. Maka kemudian Rasul mengambil air susu itu dan meminumnya, kemudian juga Abu Bakar ikut meminumnya, dan juga Abdullah ibn Mas'ud meminumnya. Masalahnya Abdullah ibn Mas'ud ini heran, kok bisa orang menjadikan kambing yang tidak punya anak hanya disentuh kemudian penuh dengan air susu. Jadi suatu hari dia datang kepada Nabi SAW, ingin diajarkan, mungkin ada beberapa kalimat yang Rasul katakan saat menyentuh susu kambing tersebut. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, alimni min hadha, ya Rasul, bisakah kau ajarkan kepadaku kalimat yang kau baca saat kau sentuh air susu kambing itu? Maka kemudian Nabi SAW terdiam, kemudian mengusap kepala Abdullah ibn Mas'ud dan mengatakan, innaka gulamun mu'allam, engkau anak yang kelak akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah sebab doa Nabi SAW ketika itu, maka Abdullah ibn Mas'ud masuk Islam. Dan betul ketika Rasul mengatakan innaka gulamun mu'allam, engkau seorang laki-laki yang akan banyak mendapatkan ilmu, maka Abdullah ibn Mas'ud menjadi ulamanya para sahabat. Setelah itu dia menjadi ulamanya para sahabat karena semua bidang dalam agama dia menguasai.
hadisnya, fikihnya, Qur'annya, semua. Bahkan dijadikan rujukan oleh para sahabat Nabi SAW setelah wafatnya Nabi SAW. Lah Abdullah bin Mas'ud sendiri adalah orang yang memang dikenal suara baca Qur'annya indah. Jadi Abdullah bin Mas'ud sendiri adalah orang yang suara baca Qur'annya indah. Sampai indahnya suara bacaan Abdullah bin Mas'ud ini, Nabi SAW terkadang datang kepada beliau minta dibacakan Al-Quran. Di dalam riwayat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu didatangi Rasul, kemudian Rasul mengatakan, "Iqra' alayya Al-Quran." Tolong bacakan kepadaku satu surat dalam Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud heran dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wal Qur'anu unzila ilaika." Rasul, apakah saya harus membaca Quran sementara Quran turun kepadamu? Maka Rasul mengatakan, "Sudah, baca saja." Maka Abdullah bin Mas'ud kemudian membacakan surah Nisa sampai kepada ayat 41, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Bagaimana kalau seandainya kami datangkan pada tiap-tiap umat ini saksi, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi bagi mereka? Maka Rasul SAW pun kemudian meneteskan air matanya dan mengatakan, "Hasbuka ya umma abdin." Cukuplah wahai ibnu ummi abdin. Ibnu ummi abdin ini kunyah daripada Abdullah ibn Mas'ud. Artinya Nabi SAW saking memujinya suara Abdullah bin Mas'ud, terkadang datang hanya untuk minta dibacakan Quran. Dan subhanallah, Abdullah bin Mas'ud ini orang yang paling paham tentang Al-Quran, di mana diturunkan, untuk peristiwa apa diturunkan, dan kepada siapa diturunkan. Dan ini diriwayatkan oleh Masruq ibn al-Ajda dari Abdullah ibn Mas'ud sendiri, di mana Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, "Wallahi ladzi la ilaha ghairu." Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. "Ma unzilat suratu min kitabillah illa ana a'lamu aina unzilat." Tidaklah satu surat pun dalam Al-Quran kecuali saya tahu di mana Quran itu turun. Bahkan, "Wala unzilat ayatu min kitabillah illa ana a'lam fima unzilat." Bahkan tidak diturunkan satu surat dalam Al-Quran kecuali saya tahu untuk apa surat itu diturunkan dan kepada siapa surat itu diturunkan. "Walau a'lamu ahadan a'lam minni bi kitabillah tablughuhul ibilu la raqibtu ilaihi." Kalau seandainya di sana ada orang yang lebih pakar dariku, kata Abdullah bin Mas'ud, dan aku bisa menjangkau dengan cara mengendarai unta, pasti aku akan datang kepadanya. Menunjukkan kepakaran beliau dalam Al-Quran gitu ya. Tidak ada yang menandingi kepakaran beliau dalam Al-Quranul Karim. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, ambillah Al-Quran dari 4 orang. Ambillah Al-Quran dari 4 orang. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan salah satunya adalah Abdullah ibn Mas'ud, kemudian Ubay ibn Ka'ab, kemudian Mu'ad ibn Jabal, kemudian Salim maula Abi Hudzaifah. Jadi Abdullah ibn Mas'ud masuk di 4 sahabat yang direkomendasikan Rasul untuk diambil Al-Quran. Jadi memang luar biasa Abdullah ibn Mas'ud. Bahkan suatu ketika Nabi SAW, kemudian Abu Bakar dan Umar itu baru datang dari safar. Jadi melewati Masjid Nabawi. Tiba-tiba kemudian di balik dinding Nabi SAW mendengar ada orang yang membaca Al-Quran dengan sangat indahnya. Maka kata Rasulullah kepada Abu Bakar dan Umar, "Berhenti, kita dengarkan orang yang membaca Quran ini." Kemudian Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan Umar pun mendengarkan dengan seksama sampai selesai dibaca.
Kemudian Rasul mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, wahai Abu Bakar dan Umar, kalau kalian ingin mendengar bagaimana Jibril membaca Al-Quran saat turun wahyu kepadaku, falyaqra ala qiraati ibni ummi abdin, maka perdengarkan kepada bacaan ibnu ummi abdin, maksudnya Abdullah ibn Mas'ud. Sampai Rasul mensejajarkan suara Abdullah ibn Mas'ud dengan suara Jibril gitu, saking pakarnya dalam Al-Quran. Bahkan dikenal dalam sejarah Abdullah ibn Mas'ud ini orang yang paling keras dengan sunnah. Jadi orang yang menyelisih sunnah itu tidak suka. Jadi suatu ketika setelah meninggalnya Nabi, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu itu melihat di Masjid Kuba ada beberapa sahabat yang sedang berzikir secara hilafan, berputar. Jadi ada 10 orang memutar. Kemudian satu mengatakan tasbihlah 100 kali, takbirlah 100 kali, kemudian tahlillah sekian kali gitu ya. Jadi Abu Musa al-Ash'ari ini akhirnya karena melihat hal itu tidak pernah dilakukan Rasul dan juga para sahabat di zaman Rasul, jadi dia datang kepada Abdullah ibn Mas'ud dan mengatakan, wahai Abdullah ibn Mas'ud, bisa nggak kau ikut aku ke Masjid Kuba? Aku melihat sebuah kaum yang melakukan zikir yang tidak pernah dikerjakan Rasul dan para sahabat. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud pun berangkat bersama Abu Musa al-Ash'ari ke Masjid Kuba dan melihat memang betul di situ ada orang yang sedang berhalaqah zikir. Maka Abdullah bin Mas'ud kemudian menegur mereka dan mengatakan, kalian ini gimana? Bejana Rasul belum pecah. Kemudian pakaian Rasul belum usang, peninggalan Rasul masih ada. Kenapa kalian membuka pintu kesesatan, ataukah kalian hendak membuka pintu hidayah? Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan sambil mengisyaratkan kepada batu yang mereka gunakan untuk menghitung zikir itu, kata Abdullah bin Mas'ud, hitunglah kesalahan kalian dengan batu-batu di tangan kalian, aku jamin kebaikan kalian tidak akan hilang. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud menegur mereka kan agar supaya dihentikan, kemudian pergi. Kata rawi hadis, orang-orang yang ditegar oleh Abdullah bin Mas'ud yang membuat halaqah zikir itu yang tidak dianjurkan di zaman Rasul dan tidak pernah dilakukan di zaman Rasul, rupanya orang-orang itu terlibat dalam tentara Khawarij di Nahrawan. Nahrawan itu perang Khawarij melawan Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah mengatakan, lihat bagaimana kemungkaran kecil menjadi besar, ya kan, karena tidak dicontohkan Rasul dan tidak ada sahabat Rasul yang terlibat di situ. Jadi Abdullah bin Mas'ud memang terkenal sekali keras gitu ya dalam membela sunnah Nabi SAW. Dan ada satu kisah menarik dari beliau. Jadi ketika beliau naik ke atas pohon kurma, Abdullah bin Mas'ud kan orangnya kurus sekali, ya, tinggi, kurus gitu. Jadi ketika dia naik ke atas pohon kurma itu datang angin, kemudian angin itu menyingkap betisnya. Betisnya itu hanya kulit berbalut tulang, tulang dibalut kulit saja. Jadi saking cekingnya bahasa kitanya ya, kurus. Sehingga para sahabat Nabi SAW mentertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud itu. Maka Nabi SAW ketika mendengar, maka Rasul marah dan mengatakan, jangan kalian tertawakan kedua betis Abdullah bin Mas'ud, karena keduanya kalau ditimbang di hadapan Allah jauh lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Kalau dua betisnya Abdullah bin Mas'ud ditimbang di hadapan Allah jauh lebih berat dibandingkan gunung Uhud, menunjukkan bahwa timbangan di akhirat itu bukan timbangan fisik, tetapi timbangan amal. Ya. Ini sekilas daripada biografi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, kita akan masuk pada hadisnya. Di sini Nabi SAW bersabda dalam hadis ini, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah yang menjadi imam
bagi sebuah kaum itu adalah orang yang aqra terhadap Al-Quran. Apa sih makna aqra di sini? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 pendapat di antara ulama tentang makna aqra dalam hadis ini. Yang pertama, al-aktsar Qur'an. Al-aktsaru Qur'an. Orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ya. Jadi yang berhak menjadi imam adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Quran. Ini pendapat yang pertama. Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Lamma qadimal muhajirun al-awwalun al-usbata maudi'u bi Quba. Qabla maqdami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ya ummuhum Salim maula Abi Hudzaifah wa kana aktsarahum Qur'an. Jadi ketika orang-orang muhajirin yang awal-awal sampai di Usbah itu satu tempat di daerah Quba. Rasul belum sampai ke Madinah. Rasul masih di Mekah. Tapi kan sahabat sudah duluan sampai di Madinah gitu. Lah katanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, karena ya ummuhum Salim maula Abi Hudzaifah, yang menjadi imam salat kami ketika itu adalah Salim maula Abi Hudzaifah. Wa kana aktsarahum Qur'an, dan dia adalah sahabat yang paling banyak hafalan Qur'annya di antara kami. Dari hadis Bukhari ini, di mana Salim maula Abi Hudzaifah menjadi imam ketika pasca hijrahnya sahabat dari Mekah ke Madinah sebelum datangnya Rasul, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma memberikan alasan kana aktsaruhum Qur'an, karena dia, maksudnya Salim maula Abi Hudzaifah, adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Berarti dari sini makna aqra dalam hadis yang kita bicarakan adalah yang berhak menjadi imam yang pertama kali dipilih adalah yang paling banyak hafalannya. Umpamanya ibu di rumah punya anak cewek gitu ya, perempuan, mondok, hafalannya lebih banyak daripada ibu. Maka berdasarkan riwayat ini anak ibu jadi imam, ya kan? Walaupun mungkin masih kecil gitu ya. Tapi kalau memang dia hafalannya lebih banyak, namanya dia 2 juz, ibu 1 juz saja tidak, gitu kan? Nah, berarti dialah jadi imam berdasarkan hadis Bukhari. Karena kan begitu ketentuannya, yang menjadi imam itu yang paling aqra, maksudnya yang paling banyak hafalannya. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, riwayat Bukhari juga dari Amr ibn Salamah radhiyallahu anhu, anna abahu ata min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ayahnya baru datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala liqaumihi, maka dia berkata kepada kaumnya, ji'tukum wallahi min indin Nabi, aku baru saja demi Allah datang dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan, secara benar. Faqala, maka dia mengatakan, sallu salata kada fihi nikada, sallu salata kada fihi nikada, fa idza hadaratis salat falyu'adzin ahadukum wal ya'ummukum aktsarukum Qur'an. Kemudian dia mengatakan, salatlah salat ini apabila sudah sampai waktunya begini, salatlah salat ini apabila masuk waktunya sampai seperti ini. Dan apabila sholat telah sampai, maka hendaklah salah seorang di antara kalian adzan, dan hendaklah yang menjadi imam di antara kalian aktsarukum Qur'ana, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ini dalil yang kedua secara tegas mengatakan bahwa yang dimaksud aqra dalam hadis ini adalah yang paling banyak hafalan. Kemudian yang ketiga, dalilnya adalah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mengutus Sariyah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sariyah itu maksudnya pasukan khusus,
untuk menyerang sebuah kaum, Rasul tidak ikut di situ. Itu namanya sariyah. Jadi Rasul kalau mengutus sariyah itu, maka Rasul akan memilih pemimpin mereka bukan berdasarkan skill perang, tetapi Rasul akan mengetes berdasarkan hafalan Quran. Jadi Rasul akan mengatakan berapa hafalan di antara kalian Quran, maka nanti pasukan ini akan mengatakan saya 1 juz Rasul, saya 2 juz Rasul, saya 3 juz Rasul. Nanti yang paling banyak tuh hafalannya, kata Rasulullah, anta imamuhu, engkau menjadi imam mereka, baik imam perang ataupun imam sholat. Ya, jadi dirangkap jadinya. Sampai kemudian suatu ketika diutuslah oleh Nabi SAW pasukan perang, dan sudah dipilih bahwa yang menjadi imam adalah yang paling banyak hafalannya. Rupanya ketika menjadi imam dalam perjalanan, dia tidak pernah membaca surat yang panjang-panjang. Padahal paling banyak hafalannya. Yang ia baca hanya surah Al-Ikhlas saja. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu saja yang dibaca. Jadi pasukan ini mengatakan kepada pemimpinnya, wahai fulan, engkau diangkat menjadi pemimpin kami karena engkau banyak hafalannya. Tapi engkau jadi imam masih surat Ikhlas saja yang dibaca gitu kan. Akhirnya imam ini mengatakan, kalau kau sudi silahkan sholat di belakangku, kalau tidak silahkan buat sholat sendiri gitu. Tapi kan tidak mungkin orang menyelisihi imam yang ditunjuk oleh Nabi. Terpaksalah sampai selesai tugas mereka, ya tetap saja mereka sholat di belakang imam yang setiap hari membaca surah Qul itu. Jadi kabar ini sampai kepada Nabi SAW. Maka Rasul memanggil, kenapa? Apa penyebabnya? Kenapa aku harus baca Al-Ikhlas terus? Apa tidak ada surat yang bukan kehafalan banyak gitu? Maka dia mengatakan, tidak wahai Rasul, karena aku suka dengan surah Al-Ikhlas itu. Kenapa suka? Karena di dalamnya ada sifatur rahman. Maka Rasul mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surah itu maka akan menyebabkan Allah masukkan kau ke dalam surga. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi SAW memilih pemimpin perang dan juga imamnya adalah orang yang paling banyak bacaan Qurannya. Dan tidak mesti orang yang paling banyak bacaan Qurannya kemudian dia pula membaca bacaan yang panjang kan gitu ya. Buktinya ini walaupun bacaan Qurannya hafalannya banyak, tapi yang dibaca Qul huwallah juga kan itu. Jadi tidak perlu mencela. Ya, jangan kemudian mengatakan kamu kan hafalannya banyak, asik yang dibaca ini saja kan itu. Karena ada sahabat yang melakukan seperti ini dan tidak dicela Nabi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang dimaksud aqra di sini bukan yang paling banyak hafalannya, tetapi al-ahsanu qira'atan, yang paling indah bacaannya. Gak apa-apa sedikit hafalannya, tapi indah bacaannya. Maksudnya indah bacaannya itu qira'atuhu tammah yuqimul huruf wa ya'ti biha ala akmali wajhin la yusqitu minha syai'an. Betul-betul bacaannya sempurna, tidak jatuh satu huruf pun, artinya betul-betul makhrajnya sempurna, kemudian juga tajwidnya sempurna, kemudian juga lagunya juga sempurna. Pokoknya indah dia membaca Quran. Ya, mungkin dia tidak banyak hafalannya, tapi keindahan bacaannya itu luar biasa. Maka kalau seandainya ada dua imam, yang satu hafalannya banyak tapi bacaannya kurang bagus gitu, yang satu hafalannya mungkin tidak sampai 30 juz, mungkin ya 10 juz saja, tapi bacaannya bagus, ya makhrajnya, tajwidnya, lagunya, langgamnya dan begitu seterusnya, maka pendapat yang kedua, yang dipilih menjadi imam yang indah suaranya, bukan yang banyak hafalannya. Ini pendapat yang kedua. Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari juga dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Qala Umar berkata, Ubay aqra'una. Maksudnya Ubay itu aqra'una. Ubay ibn Ka'ab adalah orang yang paling aqra' di antara kami, kata Umar. Ubay bin Ka'ab maksudnya aqra'una, orang yang paling aqra' di antara kami. Maksudnya perkataan Umar, kata Abdullah ibn Abbas, adalah
ahsanuna qira'atan, yang paling indah bacaan Qur'annya. Makanya satu-satunya sahabat yang disebut namanya oleh Allah untuk dibacakan surat dalam Al-Quran adalah Ubay ibn Ka'ab. Ya. Jadi suatu ketika Rasul memanggil Ubay ibn Ka'ab dan mengatakan, ya Ubay, baru saja Allah menyuruhku untuk membacakan kepadamu satu surat dalam Al-Quran. Ubay kaget, asammanillah, apakah Allah menyebut-nyebut namaku, katanya. Kata Rasul, ya, namamu disebut-sebut, katanya. Habis itu Ubay menangis, dan Rasul kemudian mengatakan, aku disuruh oleh Allah untuk membacakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, surah lam yakun. Ya, ini menunjukkan kehebatan Ubay ibn Ka'ab, gitu ya. Namanya disebut-sebut karena dia memiliki keindahan suara di dalam membaca Al-Quran. Ini pendapat yang kedua. Berdasarkan hadis Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika Umar mengatakan Ubay aqra'una, maksudnya ahsanuna qira'atan, yang paling baik, yang paling indah bacaannya, menunjukkan bahwa aqra' di sini bukan yang paling banyak hafalannya, tetapi yang paling indah suaranya. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, maksud aqra di sini bukan yang paling indah bacaannya, bukan pula yang paling banyak hafalannya, tetapi maksudnya al-afqah, yang paling afqah, yang paling alim. Ya. Namanya di satu masjid ini si A hafalannya banyak, kemudian si B hafalannya sedikit tapi suaranya bagus. Si C ini mungkin hafalan tak banyak, suara pun tak bagus, tapi dia ustadznya di situ. Ya. Mungkin dia pengajarnya, dia mampu mengajarkan akidah, mampu mengajarkan fikih, mampu mengajarkan semua bidang-bidang ilmu. Tapi kalau hafalan Qur'annya tidak banyak dan suaranya pun kalau ngaji kurang bagus, gitu ya. Nah, maka tetap didahulukan yang afqah, yang paling alim di situ. Ukurannya bukan hafalannya, bukan bacaannya, tetapi kealimannya. Ini pendapat yang ketiga. Dan ini berdasarkan dalil bahwa Nabi SAW saat sakit, siapa yang disuruh untuk mengganti imam? Abu Bakar. Padahal Abu Bakar tidak dikenal Qur'annya. Yang dikenal Qur'annya ya Ubay, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, kan itu yang dikenal, kan. Tetapi Nabi SAW tetap memerintahkan Abu Bakar menjadi imam sholat. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menawarkan Umar, Rasul pun tak mau. Rasul mengatakan, tetap perintahkan bapakmu untuk menjadi imam sebagai pengganti. Maka dari hadis ini menunjukkan bahwa yang jadi imam itu adalah orang yang afqah, orang yang alim. Berarti ada tiga pendapat di sini. Siapa yang berhak menjadi imam? Pertama, yang paling banyak hafalannya. Yang kedua, yang paling indah suaranya. Yang ketiga, yang paling alim orangnya. Tetapi bagaimana tarjihnya di sini? Ya, dari tiga pendapat ini, lalu yang paling rajih, yang paling kuat, gitu ya, pendapat para ulama di sini, wallahu alam, bahwa pendapat yang kuat tentang masalah ini, yang dimaksud aqra dalam hadis ini adalah yang paling aktsaruhum hifdhan lil Quran. Pendapat yang kuat, yang menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Kenapa? Li'annahu ja'ala milak al-imamati al-qira'ah wa ja'alaha muqaddamatun ala sa'iril khisali al-madhkurati ma'ah. Karena kita tahu bahwa imam sholat itu yang sangat diperhatikan adalah bacaannya. Jadi seseorang itu kan menjadi imam itu karena bacaan, ya. Lah karena imam itu adalah yang diperhatikan soal qiraah, soal bacaan,
Makanya kemudian pendapat yang kuat aktsaruhum hifdzan lil Quran. Maka aqra di sini maknanya adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, dialah yang didahulukan menjadi imam. Apalagi kalau dia tiga-tiganya punya. Sudah banyak hafalannya, bagus bacaannya, alim orangnya, maka jangan bicara imam yang lain, dia yang paling utama gitu ya. Tapi kalau seandainya ada 3 orang, kelebihannya masing-masing, satu banyak hafalan, satu indah suara, satu alim orangnya, berarti pendapat yang kuat adalah tetap yang paling banyak hafalan Quran yang menjadi imam. Nah, gitu ya rojehnya, tarjehnya di sini. Wallahu a'lam. Baik, ini penjelasan ya umul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qiraati sawa. Fa in kanu fil qiraati sawa fa a'lamuhum bisunnah. Kalau dalam hafalan banyak, sama-sama selesai 30 juz, sama-sama hafid ya, yang satu hafid, yang satu juga hafid, sama-sama mutkin lagi. Maka kalau memang ada kesamaan, maka siapa yang didahulukan di sini? Fa'alamuhum bisunnah. Maka yang paling paham tentang sunnah. Maksudnya sunnah di sini yang paling paham tentang hukum-hukum seputar sholat. Sebab kalau seandainya dia hanya menang hafalan, tetapi fikih sholatnya kurang, dikhawatirkan ketika dia jahil dengan hukum-hukum sholat, boleh jadi kemudian dia menambah atau mengurang dalam sholatnya. Dia tidak paham hukum-hukum sujud sahwi, hukum-hukum sujud tilawah, hukum-hukum ketika ada penambahan, ada pengurangan, apa yang harus dilakukan. Akhirnya kan rusak sholatnya. Ya, makanya kalau memang dari segi hafalan sama, maka sekarang seleksinya adalah dari segi pengetahuan fikih sholatnya. Kalau dia memiliki pengetahuan fikih sholat gitu ya, tahu apa yang harus dilakukan saat lupa, saat tidak lupa, saat menambah, saat mengurang, dan begitu seterusnya, berarti yang didahulukan adalah bukan hanya sekedar qiraah, tapi juga pengetahuan tentang fikih sholat. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya dua-duanya sama nih, dua-duanya hafid, dua-duanya alim, ya, dua-duanya juga paham fikih sunnah, fikih sholat gitu ya, kemudian juga bacaannya, hafalannya sudah kurang lebih saja, maka kata Nabi SAW, fa in tasawau, kalau memang mereka sama, siapa yang didahulukan? Maka fayuqaddam al-aqdam hijratan, maka siapa yang lebih dulu hijrahnya. Maksudnya lebih dulu hijrahnya, umpamanya hijrah itu kan bisa diartikan macam-macam. Umpamanya negeri kafir kan itu, di sebelahnya negeri Islam. Maka siapa yang dulu hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, nah, itu pun bisa diartikan hijrahnya dahulu, berarti dia yang berhak jadi imam karena dia lebih dulu pindah. Atau bisa diartikan siapa yang lebih dulu hijrahnya, maksudnya tobatnya. Ya, dulunya sama-sama orang jahil, tetapi yang satu ini duluan mondok gitu ya, duluan masuk pesantren, dia seniornya, nah gitu ya. Jadi kalau memang dia duluan dari segi tobatnya, dari segi hijrahnya ke jalan yang benar, maka dia lebih didahulukan walaupun usianya lebih muda. Pokoknya lebih dahulu. Kamu mondok tahun berapa? Oh, tahun sekian. Oh, saya lebih dulu, berarti saya yang berhak. Nah, gitu maksudnya. Jadi yang lebih dahulu hijrah, itu juga bisa diartikan makna hijrah di sini. Tapi kalau seandainya sama-sama nih hijrahnya, sama-sama tobatnya, sama-sama mondoknya, sama-sama hafalannya, sama-sama alimnya, ya kan? Maka fa'aqdamuhum islaman. Dalam riwayat sinnan, maka siapa yang lebih dulu masuk Islam, itu kalau dari orang kafir menjadi muslim. Tetapi maksudnya di sini ada juga mentafsirkan sinnan. Ya, sinnan itu maksudnya siapa yang lebih tua di antara imam tersebut. Ya, jadi kalau hafalannya sama,
bacaannya sama, alimnya sama, hijrahnya sama, Islamnya juga sama, terlahir dari orang tua Islam, maka barulah cerita tentang sinan usia. Nah, sekarang kalau usia sama Ustaz, gimana caranya? Maka di sini terjadi undian kocok arisan. Ya, masukkan namanya, dikocok-kocok siapa yang jatuh namanya, itulah berhak menjadi imam. Karena semua sama. Kalau semua sama ya harus Quran. Tidak mungkin dua-duanya jadi imam, gitu kan? Maka ini penting, inilah seleksi menjadi imam. Berarti berdasarkan hadis ini seleksi jadi imam itu ada 5, gitu ya. Pertama aqra, ya. Yang kedua a'lam bis sunnah, yang ketiga aqdam hijrah, yang keempat aqdam sinan, gitu ya. Dan yang kelima qur'ah. Qur'ah itu maksudnya undian. Kalau semua sama baru diundi. Kemudian Rasul mengatakan wala ya'umanna ar-rajulur rajula fi sultani wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa biidni. Tidak boleh kemudian seseorang laki-laki mengimami orang lain di wilayah kekuasaannya. Umpamanya saya masuk ke salah satu masjid, walaupun saya ini ustadz, banyak hafalannya, fakih dan begitu seterusnya, kemudian di situ imamnya biasa-biasa saja, gitu ya, nggak pernah mondok, tapi ya bisalah jadi imam. Nggak bisa kita mentang-mentang lebih alim, lebih banyak, tiba-tiba kemudian kita main maju saja menjadi imam. Nggak boleh, karena setiap masjid itu ada wilayahnya masing-masing. Kecuali kalau diizinkan. Oh, nampak yang jadi imam itu murid saya, umpamanya kan, oh ada datang ustadz aja lah, itu boleh, berarti sudah dapat izin ya. Sama juga kalau ibu bertamu ke salah seorang akhwat, kemudian datang waktu sholat, kemudian ingin berjamaah, tidak bisa kemudian kita yang tamu jadi imam sebelum ada izin dari tuan rumah. Kita tetap mendahulukan tuan rumah. Silakan antum yang punya rumah yang jadi imam, kecuali kalau tuan rumahnya ngasih izin. Oh, tidak bisalah, kamu saja. Nah, itu kan sudah dapat izin namanya. Nah, inilah makna daripada jangan sampai kemudian seseorang mengimami orang lain di wilayah kekuasaannya. Dan jangan pula duduk di rumahnya di atas kehormatannya, maksudnya pemilik rumah, kecuali dengan izinnya. Jadi kalau bertamu, ya kan, nggak boleh main duduk di kursi, Bu, ya. Kecuali diizinkan, silahkan duduk, baru duduk. Ya, jadi kalau bertamu ya berdiri saja. Kalau orang tuan rumah nggak nyuruh duduk, ya berdiri saja. Ya, kenapa berdiri? Ya karena belum dikasih izin duduk. Sudah rumah biasa kan, nah, nggak bisa, kita punya adab, tetap ya kan, punya adab. Kalau tidak ada izin jangan duduk. Ya, bawa kursi sendiri aja di rumah. Ya. Tapi intinya bahwa di sini harus menjaga etika dalam Islam. Kemudian di antara faedah hadis ini adalah di sini bayan tartib amrit taqaddum li imamatil musolli. Keterangan tentang tartib, perintah siapa yang berhak menjadi imam. Di dalam Islam itu diatur, tidak sembarang orang jadi imam. Kemudian juga yang kedua, anna imamatas salati min muhimmati umuri diniyati. Bahwa perkara imam dalam salat itu termasuk perkara-perkara penting dalam agama. Gak sembarang jadi imam, harus yang paling sempurna. Ya, kalau bisa yang paling sempurna, kalau tidak ada baru yang sempurna, kalau tidak ada ya baru di bawahnya yang sempurna, gitu. Nah, karena kalau kita di pedesaan biasanya yang menjadi imam itu bukan dari segi yang dalam hadis ini, biasanya karena kesenioran, ya, karena dia senioritas di situ, udah tua gitu ya, walaupun suaranya udah putus-putus tetap aja jadi imam dia, nggak mau diganti. Ya, nggak tahu kenapa. Gitu. Kemudian yang ketiga, anna sahibal baiti aula bil imamah min ghairi, bahwa pemilik rumah lebih berhak menjadi imam dibandingkan tamunya. Kemudian juga annahu la yajlis ahadun alal makan al mukhassas li sahibil bait illa bi'idni. Tidak boleh orang duduk sembarang di tempat khusus pemilik rumah orang lain kecuali dengan izinnya. Seperti kalau bertamu saya katakan tadi, jangan langsung duduk kecuali diizinkan untuk duduk, gitu ya.
Kemudian juga fadilatul muhajirina ala ghairihi. Di sini ada keutamaan muhajirin, orang-orang hijrah, dibandingkan yang lainnya. Taib. Ini diantara faedah hadis yang kita baca. Saya kira satu hadis saja. Silakan sebelum sedikit mungkin ada yang bertanya. Ya, waalaikumsalam. Kita tadi yang dijelaskan syarat-syarat yang untuk jadi imam dalam hadis ini kan yang pertama banyak hafalannya, kemudian paham tentang sunnah yaitu ilmu yang fikih sholat, dan yang ketiga dahulu dalam hijrah, kemudian yang baru masuk Islam, yang kelima itu diundi. Diundi ini maksudnya yang lebih tua usianya dari kategori-kategori yang di atas itu. Bukan diundi ini kalau semua sama. Jadi calon imamnya ada tiga-tiganya sama. Ya, kalau tiga-tiganya sama itu artinya kriterianya sama, hijrahnya sama, bacaan Qur'annya sama, alimnya sama. Ada 3 orang nih. Siapa yang berhak jadi imam masjid kita ini? Umpamanya ada, kita buka di musola ini, kita buka pendaftaran yang akan jadi imam. Akhirnya banyaklah yang datang daftar gitu kan. Si anu dari pondok ini, si anu dari pondok ini. Nah, tentu kan panitia akan menyeleksi itu. Nah, kok semuanya sama nih, bacaannya semuanya enak, hafalannya sama-sama 30 juz dan juga sama-sama alim dan begitu seterusnya. Nah, kalau tidak ada kelebihan satu dengan yang lainnya, ya berarti dengan cara diundi. Kecuali kalau yang satu, oh dia hafalannya banyak, bacaannya bagus, dia juga alim, bisa ngajar lagi, bisa dia aja lah. Nah, kan jelas ada keutamaannya gitu ya dibandingkan yang lainnya. Ini kan undian ini kalau tidak ada keutamaan satu dengan yang lainnya, di mana sama, baru terjadi undian. Sama Nabi SAW apabila jihad juga, dia undikan istri-istrinya siapa yang berhak ikut, karena kan kedudukannya sama istri-istri di hadapan Nabi. Makanya karena kedudukannya sama, makanya diundi siapa yang berhak ikut jihad dalam perang kali ini, kayak gitu. Jadi tidak semua ikut, jadi ada qur'ah di situ. Sama juga dalam bab imamah, di sini juga ada qur'ahnya. Wallahu a'lam. Izin bertanya kan? Ya. Terkadang di suatu kompleks itu imam masjid yang sudah terbiasa di situ kan terkadang sekali-sekali itu salah bacaannya. Jadi kadang kita suruh anak-anak muda yang sudah dari pondok itu jadi imam, terus mereka berbilang beda gitu. Kalau imam biasa itu kan setelah sholat itu ada zikir. Jadi mereka kalau ingin jadi imam kan mereka tidak terbiasa zikir bersama, jadi merasa tidak terbiasa dalam itu, takutnya makmumnya akan mengikutinya itu malah nanti dia dipotong. Bagaimana itu Ustaz? Iya, setiap masjid itu kan ada penguasanya. Setiap masjid itu ada penguasanya. Mungkin bahasa lain pengurusnya. Ada imam tetapnya, imam rawatibnya. Nggak bisa juga anak baru mondok kemudian masuk ke masjid walaupun dia hafal lebih banyak gitu kan. Kemudian main, oh ini kan dalam hadis lebih banyak hafalan, harusnya dia mundur, kamu ini yang maju gitu kan. Kan nggak bisa main-main gitu kan. Kecuali pengurus memang sudah ngaji dan sudah tahu tentang hukum-hukum imam, kemudian dirapatkan, kemudian ngomong baik-baik ke imamnya, kalau bisa ya dengan cara tadarruj, ya mengganti imam kan nggak bisa langsung diganti, mungkin dijadikan wakilnya dulu, ya kan. Jadi ini saat ini tetap imam tetapnya bapak ini karena sudah lama imam rawatibnya. Kemudian anak pondok ini yang baru datang, pamannya jadi wakil imamnya, jadi naibnya, jadi penggantinya kalau dia nggak bisa, dia gitu ya. Jadi harus ada tadarruj. Dalam Islam itu harus ada tadarruj. Karena
Hukum-hukum dalam Islam sendiri memang harus tadarruj. Contoh nih, ketika Islam menghapus dunia perbudakan. Dulu orang-orang jahiliyah itu bisnis mereka adalah jual beli budak. Itu yang paling menguntungkan. Di zaman jahiliyah, bisnis yang paling menguntungkan adalah jual beli budak. Kemudian yang kedua, terkadang orang-orang jahiliyah itu mereka menculik orang-orang merdeka, kemudian dijual, diperbudak. Seperti kasusnya kepada Salman Al-Farisi. Kan orang merdeka diculik, dijual jadi budak. Ya kan? Kemudian juga terkadang mereka membeli budak perempuan banyak-banyak, digauli, kemudian punya anak, anaknya juga diperbudak, dijual belikan. Ini orang-orang jahiliyah. Kemudian datang Islam. Islam baru tadarruj, ya, sedikit demi sedikit menghapuskan dunia perbudakan. Dengan cara apa? Kalau ada orang menggauli budaknya, kemudian punya anak, berarti anaknya itu menjadi merdeka karena nasabnya kepada tuannya. Nah, dihapus satu, ya kan? Kemudian yang kedua, setiap amalan yang dilanggar kafarohnya mulai dengan cara memerdekakan budak. Yang pertama sebelum yang lain. Ya, contoh namanya kafaroh dihar. Merdekakan dulu budak. Kalau tidak bisa baru puasa kan gitu. Jima di bulan Ramadan. Sebelum ngasih makan, sebelum puasa, merdekakan budak dulu, ya kan? Nah, mulailah kemudian dihapus tuh perbudakan dengan cara apa? Ya, setiap pelanggaran kafarah mesti yang didahulukan merdekakan budak. Ya, kan mulai itu dihapus sedikit demi sedikit itu ya. Kemudian Rasul bersabda tentang keutamaan memerdekakan budak, gitu ya. Jadi Islam itu berusaha untuk meninggalkan dunia perbudakan sebenarnya kan itu. Jadi tapi kan tidak secara langsung karena memang tradisi jahiliyah kan memang itu ekonomi mereka seperti itu. Nah, tetapi artinya bahwa Islam pun ada tadarruj seperti penghalaman khamr, kan tidak langsung. Ya, pertama Allah ngasih pikiran dulu khamr itu ada manfaat tetapi banyak madarat. Ya. Kemudian setelah lama disempitkan waktunya, boleh mabuk tapi jangan ketika sholat. Gitu ya. Kemudian lama-lama baru diharamkan secara mutlak. Nah, gitu. Jadi memang hukum itu seperti itu. Maka kita pun bermuamalah di masyarakat seperti itu kan itu. Ya, kalau bisa kita gadang-gadangkan dulu ini calon pengganti imam itu. Ya, kalau bisa dirubah secara bagus ya alhamdulillah, tapi kan kebanyakan tidak bisa karena di masyarakat itu ada hukum adatnya juga gitu ya. Setiap masjid itu kan ada penguasanya. Nggak bisa main terobos kan. Nah, tapi minimalnya sudah disiapkan untuk masa depan. Nah, jadi wallahu a'lam. Ustaz ingin bertanya, bagaimana kita di belakang imam yang merokok? Sebenarnya nanti pembahasannya ada hadis yang berikutnya, ya hadis yang setelah hadis ini sebenarnya tentang hukum bermakmum dengan orang fasik. Ya, hukum bermakmum dengan orang fasik. Tetapi kan kefasikan itu kan ada dua, ada fasik amal, ada fasik i'tiqad. Ada fasik amal artinya perbuatannya fasik seperti mungkin ngadu ayam gitu kan, berjudi, minum khamr, narkoba gitu kan. Kemudian dijadikan imam, itu kan namanya imamatul fasik. Ataupun fasik secara i'tiqad, keyakinan. Mungkin dalam bab nama dan sifat dia batil gitu ya, mengikuti kelompok-kelompok ahli bid'ah dan begitu seterusnya. Itu nanti ada pembahasan. Ya, bagaimana hukum seorang makmum itu bermakmum kepada imam yang seperti ini? Ya, jawabannya tunggu minggu depan. Wallahu a'lam. Kadang di satu masjid itu imamnya bacaannya kurang bagus, tapi karena disenangi oleh masyarakat tempat sesuai dengan kebiasaan mereka, maka orang ini diangkat menjadi imam. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika seseorang yang dia sholat bermakmum dengan imam yang tidak baik bacaannya dan bahkan sedikit bisa merubah makna dari ayat yang dibaca, apa hukumnya bagi makmum yang seperti ini? Apakah dia tetap sholat ikut dengan imam tersebut
karena menghormati, atau dia memilih sholat sendiri. Karena kan ada dalil mengatakan bahwa haram bagi dia untuk sholat di belakang imam yang yang sholat bacaannya itu tidak bagus untuk dia yang sendiri juga. Ya, itu nanti ada pembahasan tentang hukum bermakmum dengan imam yang lahan dalam qiraah, lahan dalam bacaan. Lahan itu artinya bermain-main dalam bacaan Quran. Ya. Lahan qiraah itu ada yang sampai merubah makna, ada yang tidak sampai merubah makna. Jadi harus dilihat kan, ada yang fatal, ada yang ringan. Jadi lahan itu kan macam-macam. Ada yang memang dia lidahnya sudah berusaha belajar, tetapi memang sulit untuk mengambil lahjah Arab terkadang kan itu ya. Ain jadi ngain umpamanya kan. Kan ada sebagian orang kan susah. Orang Sunda bilang fa tidak bisa, bilang pa gitu kan. Pa amaman, fa amaman gitu. Dibilang, tapi kalau F bisa orang Sunda, tapi kalau fa nggak bisa, pa gitu ya. Itu kan lahan juga kan ya. Fa nggak bisa dia bilangnya pa, tapi kalau suruh bilang F bisa F dia. Artinya ada orang-orang yang nggak bisa bilang fa ya, pa ya gitu ya. Jadi ada lahan itu sampai tingkat mana kan itu. Lahan itu kan ada bertingkat-tingkatnya. Kalau lahannya sampai merubah makna total gitu ya, memang nggak bisa dia baca Quran. Pemanya dod dibilang dad gitu ya, kemudian sod dibilang sin, dan begitu seterusnya sampai banyak merubah, maka dia tidak berhak jadi imam. Kalau banyak sekali merubah bacaan-bacaan Quran dengan lahjah dia yang kurang fasih, maka sebaiknya diganti imam, diganti. Tapi kalau hanya satu dua makhraj saja yang memang dia sudah berusaha tetapi memang nggak bisa sampai ke situ, dan kemampuan dia berbahasa Arab juga kita bukan orang Arab, tetapi kita berusaha untuk belajar Quran tetapi juga tidak bisa juga mengucapkan lafaz itu, maka tidak mengapa ya, karena dia sudah ada upaya kan. Nah, tetapi kan sebaiknya kan kita harus mencari imam yang ideal, karena bagaimanapun keimaman dalam Islam itu bukan perkara mudah. Dia yang mengatur tentang sah dan tidaknya makmum di belakang ya kan. Ya, cuman masalahnya kita dihadapkan ke masyarakat yang seperti tadi. Orang ini dihargai, dihormati, jadi menjadi imam itu karena dihormati. Bukan itu dalam Islam. Islam tidak mengajarkan jadi imam itu karena dihormati, bukan. Karena tartibnya sudah jelas dalam hadis ini. Ya, harus yang paling banyak hafalannya, yang paling bagus bacaannya, paling tepat hijrahnya, dan begitu seterusnya kan sudah jelas aturannya di sini. Ya, mungkin itu masyarakatnya awam saja. Kalau masyarakatnya sudah paham, saya kira tidak mungkin mengangkat imam karena segan. Tapi kalau sholat di belakangnya macam mana Ustaz? Ya lihat lahannya tadi. Kalau sampai merusak semua bacaannya, sebaiknya sholat sendiri atau cari masjid lain. Wallahu a'lam. Nanti akan ada pembahasannya di hadis selanjutnya tentang masalah menjadi makmum bagi imam yang lahan. Wallahu a'lam, sekira cukup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.